Persiapan tuh 2 bulan ada, Ini persiapan untuk menggawe Gcraft semua artinya? semua unsur, namun yang paling banyak bertanggung jawab, memang di Gcraft. Tapi yang, Ya. komunitas dan para collaboration-nya Oh, itu, jadi masih menghimpun lah, menghimpun. Jadi Gcraft buat ini tugasnya kolaborasi, memang menghimpun menghimpun ke komunitas. komunitas. Jadi komunitas itu Apa nih? Sudah mulai kan? siap. Oh, sudah mulai kan? Udah kita Udah opening mulai dulu ya? lah. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dalam acara Bapidara, Bapandiran Papandiran Pariwisata. Pariwisata. Wah, tidak terasa Bapidara di penghujung tahun ya, tapi di penghujung tahun ternyata ada event yang luar biasa loh kawan-kawan sekalian. Jadi ternyata dari Dinas Pariwisata Provinsi Kalimantan Selatan ya akan menyelenggarakan event besar yaitu Banua Creative Festival 2024. Dan pada kesempatan kali ini Ulun Ade Wahyu Priyandana tidak sendiri. Pada kesempatan kali ini Ulun bersama Bang Fatur Rahman, Kepala Seksi Pembinaan Ekonomi Kreatif. Boleh tepuk tangan dulu dong untuk Bang Fatur Rahman. Atau kalau biasanya kalau kita akrab ya dikenal Ya, dengan Bang Atoy. Halo Bang Atoy. halo. Apa kabar Bang? Alhamdulillah Sehat baik. Bang? Alhamdulillah sehat kita. Alhamdulillah. Ini sebentar lagi akan menghadapi event acara. Sehat Bang? Sehat, Ya menghadapi ini alhamdulillah. kan acara besar nih kan perlu apa ya stamina yang kuat juga ya tentunya. Dan Bang Fatur Rahman ini akan kita ajak diskusi juga sharing terkait Banua Creative Festival ini. Apa gerang Banua Creative Festival? Boleh dong di-share di-spill sedikit nih Bang. Banua Creative Festival itu apa? Baik, perkenalkan terlebih dulu, Boleh. tapi saya mohon maaf dulu ya. Kenapa? Tadi Mas Ade salah nyebutkan jabatan, Oh, salah. Mohon bukan maaf, mohon maaf. pembinaan tapi pengembangan ekonomi kreatif Pengembangan. Oke, oke, Provinsi oke. Kalimantan Selatan. Baik, baik, baik. Jadi langsung aja kita nih ngomong-ngomong terkait Banua Creative Festival. Jadi pada intinya inisiasi Banua Creative Festival ini dulu namanya adalah eh, Festival Apresiasi Ekonomi Kreatif. Festival Apresiasi Ekonomi Kreatif. Kemudian rebranding Mhm. menjadi Banua Creative Festival. Oke. Karena dulu itu memang di Desember juga tuh sempat dilaksanakan Oh, di jadi ini yang keberapa nih, Bang? Land Square Banjarmasin. Ini yang kedua. Yang Kalau kedua. kita rebrandingnya, kalau pakai branding Banua Creative Festivalnya, ini yang pertama. Kali. Oke, baik. Namun ini lebih wah lah tahun ini. Wah, lebih Ya. wah. Nah, kira-kira yang lebih wahnya nih apa kira yang membedakan dengan acara tahun sebelumnya? Yang membedakannya itu tentunya pasti banyaknya para kolaborator, kemudian banyaknya komunitas-komunitas pariwisata dan ekonomi kreatif yang bergabung. Kemudian juga kita bekerja sama dengan ULM, Universitas Lambung Mangkurat, Oke, jadi terkait dengan uh, akademisi juga ya ya. ternyata. Kemudian ada artis nasionalnya tiga nih kita spill Ada duluan. artis nasionalnya. Boleh di-spill, Bang? Boleh? Ada siapa aja, Bang nih, Bang? Ya, di hari pertama kita pembukaan ada Pani Sugi. Wow, ada Pani Sugi. Kemudian hari kedua kita apa namanya? Nge-jazz musik ya? Bukan jazz sih, lebih Bukan kayak ya? genrenya ke musik sastra kayak gitu. Panji Sakti, Oke, Panji Panji Sakti. Sakti. Jadi Baik, liriknya baik. tuh dalam banget. Wah, ini para Jadi tontonan anak-anak senja nih biasanya kan. Ya. Terus yang hari ketiga siapa nih, Bang? yang hari ketiga kita menggalau bareng. Oh, galau bareng. Kenapa galau bareng? Kita artis ketiganya Meska. Wow, lagi Meska viral. lagi Nih, lagi booming nih. hits-hitsnya nih. Tahun kemarin kami ngundang Bernadia loh sebelum kita Waduh, kenal. Bernadia tahun Iya, kemarin. tahun kemarin. Ya. Oke, oke. Nah, jadi munculnya Banua Kreatif ini artinya berkat kolaborasi bersama beberapa komunitas ya. Tuh. Bekerja sama dengan pemerintah daerah melalui Dinas Pariwisata ya. Oke. Nah, dan jadi apa yang membuat event ini menjadi menarik tadi selain dari artisnya juga kolaborasinya bersama para teman-teman komunitas. Nah, kira-kira apa lagi nih yang rangkaian acara di dalamnya apa lagi nih? Jadi Banua Creative Festival tahun ini kenapa menarik? Kami bukan hanya memberikan hiburan, tapi juga memberikan ruang komunitas pelaku ekonomi kreatif untuk menunjukkan karya-karya produk kreatif mereka, baik itu dari subsektor
Kria, Mhm. fashion, kuliner, musiknya juga ada. Musiknya Nanti juga ada sudah ada. pemutaran film, Wah, ada nonton film-film film? Banjar pendek nanti itu dari Wah, baik komunitas baik baik. Forum Senes Banua. Forum Sineas Banua ya, Kemudian komunitas ya. ada juga dari Kria seperti Panloping Friend, kemudian ada Sebongkah. Terus juga ada pembicara nasional nih tahun ini. Wah, ada pembicara nasional. Ini penting Tak sekali ini, teman-teman. tahu dagelan, Oh iya, tahu tahu tahu, yang tahi di lalat, ya, tai lalat, dagelan. dagelan. Hah? Nah, itu nanti yang jadi Pembicaranya. pembicara nasional. Jadi Waduh. jangan lupa hadir di acara Banua Kreatif Heeh. nantinya di tanggal 13, 14, 15 Desember. 13, 14, 15. Tentunya acara itu dari pagi sampai malam. Oh, full ya Jadi artinya pagi ya? itu acara belajar, Mhm, mendapatkan ilmu, mhm. sore ke malam kita hiburan. Hiburan, oke. Jadi Kemudian juga heeh, ada tertawa-tertawa ria, kenapa tuh? ada stand up comedy. Oh, Stand up comedy-nya nanti ada asik, juga ada stand up dari comedy juga ya? komunitas stand up BJM dan Banjarbaru. Oke, wah ini benar-benar kolaborasi dengan Ya. komunitas-komunitas ya? Kemudian juga kita mencanangkan juga tuh di Banua Creative Festival peduli lingkungan. Kita gaet Mmm, para komunitas yang memang ranahnya wisata namun peduli lingkungan seperti peduli kan. Putik Bersih. Oh, putik Jadi bersih. mereka nantinya setiap ada sampah di situ mereka akan ambil, mereka akan kelola kembali untuk dijadikan seperti apa bank sampah dan Oke. hal-hal yang bisa bermanfaat untuk lingkungan nantinya. Jadi Oke, Banua baik. Creative Festival tadi bukan hanya hiburan, bukan hanya juga memberikan ilmu terkait apa Ekonomi kreatif ekonomi ya? kreatif, entrepreneur, tapi juga kita mencanangkan untuk tetap peduli terhadap lingkungan. Jadi kan Oke. biasanya event-event banyak sampah tuh. Iya, Nah, benar benar kami benar. harapannya bukan hanya petugas, namun Iya, kecintaan ada yang kesadaran hadir diri dari sendiri juga ya jadinya ya? masyarakat yang hadir dan apa, masyarakat umum yang hadir di festival itu ikut Ikut juga juga. menjaga Oh, lingkungan di ini artinya ada situ. peran serta dari, audiens juga tentunya yang Iya. ikut mendukung acara kreatif ini, kreatif dan inspiratif judulnya ya. Kemudian juga situ muncul Baik. juga Geopark Meratus. Tentunya kan Oh, program benar benar. prioritas dari Iya, program prioritas dari pemerintah provinsi, provinsi Kalselkan benar untuk benar Geopark benar. Meratus. Nah, di situ kita berikan ruang Nge-blend ya, juga untuk sama-sama ya. Geopark Meratus memperkenalkan pariwisata Mhm. untuk apa Geopark Meratus ini ada loh di Kalimantan Selatan yang sudah menjadi UNESCO kan masuk ke dalam Oke, global UNESCO UNESCO. Global Geopark ya. Nah, dan juga, Banua Kreatif ini kenapa jadi mengambil, lokasi atau venue acara itu di Universitas Lambung Mangkurat nih? Jadi tadi kita Mhm. kerjasama dengan ULM. Oh, kerja sama sama ULM, Kemudian Lambung ULM Mangkurat ada ya? acara juga, ya udah Mhm. kita satuin aja Oh, sama-sama ya. sama-sama. Jadi kan para mahasiswa yang Audiensnya nih memang benar-benar anak-anak muda, anak mahasiswa ya, mahasiswa kebanyakan, kemudian masyarakat umum juga dipersilakan untuk masyarakat umum datang juga ke sana. tentunya ya. Karena di sana kita membuka 45 untuk produk-produk kreatif atau UMKM Mhm, dari komunitas mhm. mahasiswa ULM dan apa pelaku binaan dinas pariwisata yang ada selama 1 tahun ini. Ada 15 nih pelaku yang dibina oleh dinas Oke, pariwisata. binaan dari Dinas Pariwisata ya. Kemudian untuk UMKM di sana kita ada bikin open booth juga untuk mereka yang mau Mmm, berjualan di mhm sana itu mhm mhm. sebanyak 30 tenan nantinya. Ada 30 tenan ya. So, jadi kita datang dan belanja di sana. Oke. Jadi memang, nah sekarang pertanyaannya juga, kan tadi ada banyak artis nasional, terus Hmm. kita ada juga pembicara narasumber, terus, para teman-teman mungkin, apa namanya, audiens ini mau nonton atau mau ikut serta nih gimana caranya Bang, kira-kira Bang? Untuk ikut serta kita cukup simpel aja ya. Mhm. Untuk nonton konser maupun nonton film dan lainnya cukup berbelanja di tenan-tenan UMKM yang Oh, ada di jadi kita nggak sana. beli tiket tapi kita belanja? Belanja Oke, ini minimal di belanja. 25.000. Jadi Baik cuma minimal bayar 25.000. 25.000 sudah bisa nonton semuanya. Artinya kan, Wah, sudah dapat makan, heeh. dapat hiburan gratis lagi. Wah, benar sekali. Jadi bukan hanya nonton tapi juga kita memberdayakan Mhm. UMKM yang ada di sana.
Oke, tadi banyak sekali ya ternyata kolaborasi-kolaborasi bersama para komunitas dan organisasi juga. Nah, tentunya kalau melihat dari ini artinya di tahun pertama Banua Creative Festival. Nah, di tahun selanjutnya nih misalkan ingin lebih besar lagi dengan dukungan para pihak swasta nih, misalkan nih ada yang ikut serta untuk mendukung pengembangan ekonomi kreatif. Misalkan ada sponsor dari luar, misalkan nih, ini kan kita banyak perusahaan nih di Kalimantan Selatan, mungkin siapa tahu namanya jadi ada Ro Banua Creative Festival atau BNI Creative Festival itu bisa lah itu Bang atau kira-kira tuh. Eee Atau mungkin fokusnya saat ini dari pemerintah daerah bersama komunitas aja dulu. jadi, sebenarnya kita open ke semua Mhm. para, collaboration ataupun para sponsorship yang mau bergabung dengan kita. Namun untuk Banua Creative Festival ini, Dinas Pariwisata maunya event ini akan menjadi event yang ikonik. Jadi Mmm, akan tetap selalu yang ditunggu-tunggu ditunggu-tunggu oleh ya. masyarakat. Jadi, Mhm. Dinas Pariwisata, menginisiasi Banua Creative Festival ini dijadikan event yang memang akan menjadi event aruh ganalnya ekonomi kreatif. Oh, oke. Jadi event ini memang, canangnya akan masuk ke Cannes, Oke. Oh, jadi memang kemudian ada tujuan target utamanya heeh, bisa target utamanya menasional ya? menasionalkan. Jadi Mhm. harapannya ke depan kita mencoba, mengajak para-para, pelaku-pelaku Pelaku ekonomi ekonomi kreatif? kreatif maupun, para pemerintah yang di luar Kalimantan Selatan, bisa dari Kalimantan yang terdekat, Kaltim dan lainnya. Nanti Oke. harapan Banua Kreatif ini tadi nanti go nasional dulu. Oke, Jadi, menjadikan acara ini berskala nasional nih benar ya? sekali. Jadi harapannya dan tujuan Banua Creative Festival ini tentunya adalah untuk perekonomian daerah, Mmm. kemudian apresiasi kepada para pelaku ekonomi kreatif Wah, Kalimantan bener bener Selatan, bener. para komunitas anak-anak muda yang berkecimpung di, industri Industri kreatif. kreatif ini ya Jadi artinya ya? kita, menunggulah kapan sih Banua Kreatif? Nah, itu sih Oh, maunya yang kapan sih Banua ditunggu-tunggu, Kreatif? heeh, kapan lagi nih acara kapan lagi Iya. acara? Oke. Jadi harapannya Banua Creative Festival ini menjadi event kreatif yang ikonik dan tetap akan menjadi event yang, eee, identitasnya Kalimantan Selatan. Oke, ternyata ini identitas ya. Jadi memang otentik nih, orisinil Iya, dari Banua Kreatif ya. Jadi ya seperti itu. Nah, tadi juga ada beberapa narasumber nasional. Oh, ini artinya jadi memang banyak sekali audiens-audiens yang memang mendapatkan informasi seputar ekonomi kreatif ya. Jadi iya, belajar industri kreatif di ibu kota itu seperti apa sih? Seperti itu ya mungkin iya, gambarannya. Jadi kita membukakan pikiran masyarakat Banua ya artinya ya? Oke, apalagi mahasiswa nih ya? iya. Oke, ternyata banyak ya audiens atau kayak mahasiswa ini memang ingin terjun di industri kreatif ternyata mungkin banyak atau seperti apa nih kira-kira? Jadi kalau kita berbicara tentang data pariwisata dan ekonomi Mhm. kreatif tuh ya, memang pariwisata dan ekonomi kreatif itu sangat erat Mhm. dengan generasi Z dan Oh, milenial. kaitannya masih ya? Masih, jadi Mhm. memang pasarnya, wisata sekarang ini dan industri kreatif ini memang di generasi Z dan generasi milenial. Mhm, Makanya kan di, programnya Pak Presiden kita tuh bener. Astacita Ekonomi Kreatif itu sudah Tertuang disebutkan ya berapa di kali situ di ya? dalam, Astacita visi misi Pak Presiden. Kemudian di Kalimantan Selatan gubernur terpilih nantinya juga, kemudian Mhm. gubernur sebelumnya, ekonomi kreatif itu sudah menjadi program yang Prioritas prioritas. ya? Oke. Nah, jadi memang untuk pasarnya, kita, untuk program pariwisata ini sangat bersentuhan banget untuk para anak muda, Mmm, kemudian, generasi Z dan milenial itu. Makanya, iya. untuk kami, di Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, khususnya bidang ekonomi kreatif ya, Mhm. memang sasarannya lebih ke menaikkan engagement bahwa ekonomi kreatif ini, ada yang me apa, menanggung jawab apa bahasanya ya, Mhm. program itu adalah Oke, yang menaungi ini nih, heeh, benar ya, ekonomi kreatif ya. ini. Oke, tadi kan, saya lihat juga, banyak sekali, kolaborator-kolaborator ini siapa aja Bang kolaboratornya, selain komunitas ini ada siapa lagi nih Bang kira-kira Bang? Jadi kolaboratornya itu hampir
20-30 ya, Wah, kalau nggak jadi salah 20, melibatkan banyak sekali 30 orang ya, komunitas ya. benar. Komunitas banyak yang kita libatkan Itu yang di ada organisasi yang menaungi atau seperti apa, ya Bang? ya saya lupa juga nanti. Jadi, pada intinya yang menghubungkan komunitas ini, Mhm. adalah Gekprab Oh, Kalimantan Gecraf, Selatan. Jadi Gerakan Ekonomi Gerakan Kreatif, Ekonomi Kreatif Nasional mhm, Wilayah Kalimantan Kalimantan Selatan Selatan. ya. Jadi kita juga, intens bekerja sama dengan Gekprab Provinsi Kalimantan Selatan Mhm. untuk menyelenggarakan acara ini. Jadi kita berikan kolaborasi dan bertanggung jawab terkait pelaksanaan ini. Mereka mencarikan para, eee, Teman-teman komunitas teman-teman ya, komunitas. Nah, menggandeng kemudian ya artinya ini ya. para kolaborasinya ini kan banyak, salah satunya aja seperti Madihin Milenial, Mhm, kemudian ada Sanggal Putri Ayu, mmm, Putra Putri Pariwisata juga ada, kemudian ada, Cacatuk percussion. Percussion, Oke, kemudian ada tadi Fun Loving, ada Sebongkah, kemudian ada juga, bilik bersenyawa. Bilik Bersenyawa, Oh, iya iya kemudian iya. para band-band daerah nih nanti mereka tampil tuh Wah, untuk keren banget. mengisi acara-acara seperti Heeh. Abigail Project itu yang dari Oke, Kabupaten heeh Tapin, heeh. kemudian ada juga, Wasaka, Osaka, Wasaka, benar 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 benar. heeh. Oke, ini Jadi artinya memanfaatkan lokal ini lah, lokal oke, pride-nya kita lokal tetap pride kita kita sendiri ya, gaungkan. Jadi pada intinya yang menampilkan heeh, karya-karya karya-karya anak mereka daerah nih anak daerah. ceritanya nih ya. Jadi yang artis nasional itu hanya pemantik aja. Oh, benar benar benar. Nah, Bang Atuy, mau nanya nih, misalkan kan, tadi kan berkaitan dengan mahasiswa-mahasiswa yang banyak nih, mahasiswa yang, ingin ikut serta dalam industri ekonomi kreatif, misalkan baru banget, newbie banget nih ini, artinya masih baru sekali ingin terjun ini, misalkan dia punya karya, main musik, dia punya musik, dia rekam sendiri, terus dia perlu pembinaan. Nah, kira-kira mendaftar atau pembinaannya ke Dinas Pariwisata ini ada teknisnya atau seperti apanya nih Bang Ate kira-kira? Artinya untuk Mungkin di 2025 misalkan nih, oh ya. kayak gitu. Jadi untuk para pelaku ekonomi kreatif pemula lah ya, Ya kita anggap pemula, ya pemula. benar benar benar. Jadi, sebenarnya, dari Dinas Pariwisata ini melalui bidang ekonomi kreatif atau Banua Kreatif, Mhm. itu, ada juga namanya program terkait, usaha pemula. Jadi saran dari kami adalah Mhm. karya aja dulu. Oke, Jadi karya pada dulu. intinya kan, ekonomi kreatif itu adalah, ide atau gagasan yang kita Mhm, wujudkan menjadi nilai tambah betul. nilai tambah untuk menghasilkan ekonomi Mhm, dan itu eee, melalui ide, gagasan, budaya dan akan kita hakikan kekayaan mmm. intelektualnya jangan lupa. Nah, jadi, saran dari kami punya program namanya Ruang Kreasi Ekraf Banua. Ruang Kreasi Kreasi Ekraf Ekraf Banua. Banua, Jadi ini itu adalah namanya ya. program untuk melakukan, penjaringan atau mendata seluruh pelaku ekonomi kreatif yang ada di Kalimantan Selatan. Mendatanya ini bukan kita yang terjun langsung, tapi Mhm. kita yang melempar jaringnya. Jadi Oh, baik mereka baik akan baik daftar, baik. jadi kami mengetahui, oh segini loh potensi yang ada di Ekraf. Jadi Mhm, untuk yang para pemula itu tetap, dapatkan informasi di Instagram kami, Banua mhm. Creative Festival itu pasti ada terus pendaftaran-pendaftaran, terkait program-program pembinaan atau, eee, pembinaan atau pemasaran ekonomi kreatif Oh, bener bener pemasaran yang akan juga ya, dilaksanakan di bener. Kalimantan Selatan. Mhm. Nah, untuk yang para pemula ini saran saya tetap berkarya aja dulu, Oh, kemudian banyakin ikut aja dulu heeh, karyanya ya dulu ikut ya. komunitas Gabung gabung komunitas komunitas-komunitas karena di ya. sana sebagai, wujud untuk memperkenalkan produk-produk kita. Nah, Mmm, saat ini di bidang ekonomi kreatif melalui program pengembangan ekosistem, ekonomi ekonomi kreatif di kreatif, Kalimantan mhm. Selatan. Kami mencoba untuk itu. Jadi unsur hexahelix itu berjalan. Oke, Jadi kan unsur baik. hexahelix itu salah satunya tadi para pelaku ekonomi kreatif atau komunitas ini mempunyai peran penting. Mhm. Nah, peran pentingnya itu eh, mereka tetap berkarya, menghasilkan inovasi-inovasi baru. Kemudian dengan ada inovasi baru itu bisa mengangkat perekonomian daerah dan bisa mengangkat identitas atau khas
ekonomi kreatif daerah. Nah, itu pasti akan didorong oleh pemerintah daerah. Karena saat ini Oke, kita artinya sejalan dengan ah, visi misinya pemerintah daerah. ya Oke, betul. menaikkan ekonomi Banua Kalimantan Selatan ya. Oke, Bang Atu ini terakhir nih. Harapan dengan adanya event Banua Creative Festival ini apa, Bang? Kira-kira? Ya, pastinya harapan kita adalah kembali lagi untuk apa namanya, untuk mengembangkan ekonomi kreatif di Kalimantan Selatan, baik itu Pastinya ya, artinya subsektor kriya, kuliner, fashion, kemudian musik, kemudian, pertunjukan dan, yang lainnya. subsektor lainnya ya juga. Oke, nah Bang Atuy, harapan apa sih dari pemerintah daerah terkait dengan adanya event Banua Creative Festival 2024 ini harapannya ke depannya apa sih? Harapan untuk adanya apa, setelah Iya, terselenggaranya paskanya event ini apa sih? Banua Kreatif ini tentunya adalah meningkatkan perekonomian daerah, kemudian pengembangan ekonomi kreatif itu naik. Oke, baik. Kemudian, ekonomi kreatif itu dikenal oleh masyarakat luas. Nah, pada intinya, dengan adanya event ini, ekosistem ekonomi Mhm. kreatif yang di Kalimantan Selatan itu berjalan. Oke, berjalan ekosistemnya Heeh, nih ya, jadi sesuai ekosistemnya. dengan harapan pemerintah daerah nih ya? Iya. Pada intinya kan kita, di urusan ekonomi itu ujung-ujungnya adalah pendapatan Pendapatan daerah. Nah, daerah, jadi baik baik. dengan adanya event ini bukan hanya meningkatkan ekonomi, tapi juga kita memperkenalkan produk-produk kreatif yang bisa Mhm. kita dorong lah untuk Mmm. ekspor nantinya. Nah, itu ya, Nah, jadi itu sih harapannya yang sama saya merangsang juga supaya banyak yang akan menjadi apa, ikut terlibat ya juga terlibat ya. dalam industri kreatif ini. Mhm. Kemudian juga untuk para pelaku bisa upskilling-nya itu meningkat Oke, lagi dengan bisa adanya naik event level ini, ya. naik Mhm. level. Kemudian untuk komunitas mereka Mhm. bisa saling berkenalan, apa Iya, namanya, kolaborasi. saling berkolaborasi. Karena Iya, pada intinya di industri kreatif ini nih nggak bisa berjalan berjalan sendiri. sendiri sulit Pastinya ya selalu, tentunya pastinya. harus ikut dengan bergandengan tangan dengan, Mhm. pelaku-pelaku ekraf lainnya. Lainnya, Nah, ini yang biasanya saling apa, heeh, keterkaitannya pasti ada ya. keterkaitannya. Jadi dengan adanya Banua Creative Festival ini menjadi sebuah ruang untuk Mmm, mempertemukan para bener bener. komunitas kreatif, kemudian para masyarakat, Mhm. bahwa, bukan hanya ada industri batubara aja, tapi industri kreatif ini Bener. cukup menjanjikan untuk perekonomian daerah. Baik baik. Nah, itu tadilah perbincangan kita bersama Bang Atuy. Ini luar biasa ini teman-teman ya, jadi jangan lupa di tanggal berapa Bang Atuy? Tanggal 13 sampai dengan 15 Desember 13 sampai 15 di Desember. Auditorium ULM Banjarbaru, Oke, Simpang 4. nah teman-teman nih pada ya, jangan lupa saksikan ya Banua Creative Festival. Banyak sekali konten-konten menarik, banyak sekali acara-acara menarik juga. Tentunya kalau mau dukung ekonomi kreatif di Kalimantan Selatan, datang dan saksikan bersama ya. Oke, kita ucapkan terima kasih sekali lagi kepada Bang Atuy. Boleh tepuk tangan dulu dong untuk Bang Atuy. Luar biasa. Ini perbincangannya ini menarik sekali. Semoga sukses acaranya dan lancar kegiatannya dan mudah-mudahan tahun depan punya acara-acara yang lebih berbisa skala nasional. Luar biasa sekali ya. Oke, itulah perbincangan kita tadi di Bapidara pada episode kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di lain kesempatan. Bapidara, Bapandiran, Bapandiran Pariwisata. Pariwisata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.